Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan tafsir maudhu'i bid-dirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas kelanjutan kemarin, yaitu surat Al-A'raf ayat 201. Silakan dibuka. Surat Al-A'raf ayat 201. Judulnya menyikapi teman-teman setan saat ini. Jadi dari dulu setan itu punya teman. Dari dulu temannya orang kafir, fasik, munafik, orang maksiat. Nah, bagaimana terhadap kafir, munafik, fasik, maksiat yang sudah menjadi teman setan, dan bahkan dari mereka ada yang sudah jadi setan, bukan teman setan. Kafir, munafik, fasik, yang maksiat, berdasarkan surah Al-Isra ayat 27 memang ada teman setan dan ada yang sudah jadi setan. Bagaimana menyikapinya? Inilah surat Al-A'raf 201, 202 sebagai jawabannya. Tentu saja saya akan menafsirkan dua cara. Pertama, tafsir nas atau teks. Saya ambil dari kitab-kitab tafsir muktabar, dan yang kedua tafsir mafhum atau kontekstualnya. Tentu akan dilihat dari realitas atau waktunya kejadian saat ini, begitu gencar derasnya setan-setan musuh kita itu. Maksudnya setan manusia. Kalau setan nggak kelihatan, jangan dibicarakan lah. Kita setan manusia saja. Ada minal janati, ada wan nasi. Ada setan jin yang tidak kelihatan, ada setan yang bulengkekan, ketempok. Tapi dia bukan setan rupa nama ya, manusia, tapi hakikatnya setan. Baik, yang pertama secara teks kita lihat kalimat innal ladzina taqaw idza masam ta'ibun nasyaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun. Kalau diterjemahkan bebas, apabila sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila diganggu oleh bayangan-bayangan hampa, tindakan-tindakan kejahatan, godaan-godaan setan yang mengayak maksiat, tadakkaru, mereka mengingat Allah, ingat kepada azabnya, akabnya. Kalau dilaksanakan perintah Allah, bahwa itu ada azab. Dan mereka orang bertakwa, kalau ditinggalkan itu ajakan setan, di situ ada thawab, ada jaza, ada pahala. Jadi orang bertakwa itu ya, ketika digoda setan itu ingat Allah, adanya kepada adab dan kepada thawab. Fa idza hum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat jahatnya setan. Atau mubsirun dalam tafsir Samarqandi, muntahuna anil maksiyah, mereka berhenti dari maksiat. Berbeda dengan Imam Baidawi. Ini mungkin nanti kontekstualnya. Imam Baidawi menjelaskan bahwa ketika ada bayangan-bayangan hampa, ajakan-ajakan setan atau manusia yang sudah setan, tadakaru, dia mengingat Allah, kemudian faidau musirun, mereka muntahidun, bangkit
dari tidurnya, karena memang setan itu perlu dilawan, ada gerakan, ada action, ada reaksi, teriak, apakah itu dengan demo atau membuat tulisan, pernyataan dan lain-lain. Ini maksud menurut Imam Baidawi dalam tafsirnya, mubsirun ay muntahidun, atau bangkit. Jadi teks ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang menurut Imam Jalus Suyuti, dua ayat ini ada dua tanda. Satu tanda alamatan li taqwa. Jadi ayat 201 ini tanda orang-orang bertakwa, yaitu ketika ada setan menggoda, baik setan jin atau setan manusia, ingat kepada azab Allah sehingga dia tinggalkan semua ajakan setan itu, dan ingat juga kepada pahala Allah, yaitu dia mengerjakan yang baik. Daripada ikut setan, lebih baik ikut jalan Allah. Itulah orang bertakwa, kata Imam Jalus Suyuti dalam tafsir Jalalain dan Imam Sawi dalam tafsir Sawinya. Dan ada tanda yang kedua, alamatan linifaq wal fusak, tanda orang yang fasik dan munafik, yaitu pada ayat 202. Di sini jelaskan ikhwanuhum yamudduna fil ghayyi tsumma la yuksirun. Teman-teman setan, yaitu fasik, munafik, kafir, itu teman setan. Ikhwanuhum yamuddunahum, mereka membantu setan, karena setan memang berjanji la aghwiyanus ajmain, akan menyesatkan semua manusia. Maka si teman-teman setan juga sama seperti setannya, ya, yang mudunahum, membantu setan untuk menyesatkan manusia, ya, pilgoyi. Kemudian tumalaiksirun, sehingga mereka semua ini tatib indisol, jadi setelah mereka menggoda dengan setan bersama-sama, kemudian dia melaksanakan godaannya beda lagi, yaitu dengan lebih kejam daripada setan imamnya. Itu makanya dia tidak henti-hentinya melaksanakan kemaksiatan. Itu tafsir la yuksirun, ya. Kemudian nanti tafsir kontekstualnya ternyata dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa la yuksirun itu dia bertambah, yamuddu itu adalah ziyadah, tambah. Ya, yamudunahum, si setan menambahkan kepada teman-temannya itu pilgoyi, di dalam kebodohan, pitugian atau piljuhal, sehingga layuk sirun, mereka tambah bodoh, bodohnya murokab, layuk sirun murokab, terus menerus bodoh dan safeh, seperti orang yang hulang-hulang bengang-bengong. Makanya kalau sudah kesetanan, jadi seperti orang yang ya baik itu pemimpin atau bukan pemimpin, ya pelengah-pelongo, pelongah-pelongo. Itu memang karena sudah kesetanan, dan mungkin sudah kan kalau orang gila itu kan awalnya kan gila itu gila harta, gila jabatan, gila wanita, itu kan sama. Makanya ayat ini juga dikaitkan dengan ayat sebelumnya, itu ada wanita yang datang kepada Rasulullah karena penyakit semacam Taif itu begini ya, kalau Taifatun, kelompok yang disebut soal Al-Baqarah 21, itu kelompok kaum masyarakat supaya belajar agama. Tapi kalau Taifun dengan Taifun menurut ahli tafsir sama. Taifun itu ya, apa maknanya Taifun? Itu ada di dalam tafsir ada 4, ya. Ada mana godob, mungkin begitu datang setan menggoda kita, inginnya marah, memang al-baghdho wal adawat, bermusuhan. Dan ini yang kedua, tafsir kedua, setan itu Taifun itu adalah masih syaitan bisyar'i, dia kena setan sampai jatuh itu artinya tadi ya seperti orang gila gitu lah, ya. Kemudian ada yang tafsir Taifun itu habibid dzambi, dia ingin melaksanakan dosa. Dan bahkan tafsir yang keempat isobatid dzambi, udah bukan keinginan lagi, dia sudah berada di dalam ranah kemaksiatan. Itu namanya Taifun. Jadi menurut ahli tafsir qiraat sab'ah boleh Taifun, boleh Taifun. Itu dua-duanya masyhur.
Kalau di Madinah sama Kufah bacanya Taifun, tapi kalau di Basrah Taifun. Tapi dua-duanya dipakai oleh ahli qiraat, namanya qiraat sab'ah. Jadi boleh innal ladzina taqaw idza masahum taifum minas syaitan, bila taifun dipanjangkan. Jadi kaitan dengan masalah bacaannya. Tapi maknanya sama. Adalah datangnya awal dari setan, kemudian lama-lama kemudian setan tidak lagi mendekat dia, maka dia berjalan sendiri. Ya. Jadi dalam tafsirnya dia melaksanakan maksiat dan setan tidak melarang. Nah, itu tafsirnya. Kan harusnya kalau bukan setan dilarang, di-cut oleh orang yang kemaksiatan itu. Dilarang kemunkaran itu. Tapi ketika orang melakukan kemunkaran, kemaksiatan, setan membiarkan. Makanya kalau ada ulama tidak menggubris kemunkaran, syaitan akhras, setan bisu. Itu. Masya Allah. Jadi setan memang kalau dia sudah maksiat, maka dia tarkanil meninggalkan dari apa? Dari koreksinya, dari reaksinya, dari kerjanya, sudah tidak lagi, biar aja sendiri. Itulah cara setan bekerja untuk menggoda kita. Itu di dunia sudah begitu, apalagi di akhirat, ya. Baik, ini tafsir-tafsir yang berkaitan dengan kalimat taibun dengan mubsirun. Ada beberapa hadis saya lihat, misalnya ya tadi ada orang yang penyakit taibun itu, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, ya wabiha taibun, dia punya penyakit seperti kesurupan lah kalau bahasa kita, kesetanan gitu, ya, ulang-ulang bengang-bengong. Kata si perempuan itu, ya Rasulullah, ud'ullah ayasfiani, coba mohon kepada Allah supaya aku disembuh penyakitnya ini. Sabda Nabi, in siti da'atillah safaki wa in siti fasbiri walaisa wa'alik walakil jannah. Kalau kamu mau, ya berdoa aja sama Allah, pasti dikabul kok. Tapi kalau kamu mau, ya sabarlah, penyakit itu terima sama kamu, dan kamu mati tidak akan hisab, kamu hak masuk surga. Nah, ini Nabi tidak memponis, tapi menyuruh untuk ya, sabarlah kira-kira. Jadi doa silahkan, sembuh kamu. Ya kalau kamu ingin sabar menerima penyakit yang ada, ya silahkan, mati nggak dihisab masuk surga. Tapi jawabannya apa? Mengejutkan Rasul, bal asbiru ya Rasulullah wala hisaba alaihi, saya akan sabar saja deh, biar supaya saya mati tidak dihisab. So, ingat itu, tidak hisab masuk surga, ya. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang dari taibun yasat tadakaru faidahum mubsirun. Kemudian ada lagi hadis yang terkenal itu, dan saya juga lihat sab'atun yudhilullah la yaumal la dhilla, ada 7 kelompok tadi yang akan diberi naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya rajulun da'athum ra'atin da'atu jamalin wa mansabin. Ada seorang laki-laki digoda oleh perempuan yang cantik jelita, tapi jawabannya karena tadzakkaru inni akhafullah, saya takut pada Allah. Tapi saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir memang mirip-mirip, cuman beda perjalanan rawi. Kalau tadi kan seolah-olah ada laki-laki digoda perempuan lalu ingat pada Allah, lalu dia bilang ini akhafullah. Itu terkenal itu hadisnya, ya. Suka diplesetkan kan oleh pembalik. Kalau harusnya menjawab digoda perempuan ini akhafullah, kalau diplesetkan digoda perempuan ini kesempatan. Nah, itu plesetannya. Jadi kesempatan ini juga tanda tadi bahwa hadis itu memang berbeda-beda. Tetapi di dalam Ibnu Katsir ada lagi riwayatnya beda, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Omar bin Jamil. Ada seorang pemuda yang beribadah di masjid, tapi bukan Masjid Al-Hidayah yang jelas. Seorang pemuda terus beribadah di masjid. Itu si perempuan pelacur itu menggoda terus sama dia, ya. Ya tentu menggoda untuk berbuat mesum, ya. Tunti dan ininya hatta kada ilhumaha al manzilah,
terus menggoda. Hampir saja kebetulan di masjid itu ada rumah kosong. Hampir saja oleh laki-laki yang berada di masjid, karena menggoda terus, dia mau masuk ke rumah kosong, mau dibawa ya mesum tadi. Kemudian ingat pada ayat ini, innal ladzina taqaw idza masahum ta'ibun syai'an tadzakaru fa idzahum mubsirun. Tadi tafsirnya tadi Imam Syaukani mengatakan muntahun al maksiat. Ketika seorang pemuda tadi yang diajak maksiat oleh pelacur itu ingat kepada ayat ini, seseorang takwa apabila digoda oleh setan, bayangan-bayangan untuk maksiat, ingat pada Allah, dan pada saat itu juga harus berhenti. Kemudian si laki-laki itu pakhara maghsyan alaih, dia tersungkur ingat kepada ayat ini, karena begitu apa kejamnya si perempuan pelacur itu. Eta teh kaki kiai segitu kan masjid pelacur begitu Pak, kamu anu keluar mah eta mah soal citakeun. Seorang yang soleh kiai ke di masjid digoda ku pelacur. Tapi kalau ingat ayat 201 surah Al-Imran, Al-Araf, berhenti dia, karena maghsyan alaih, sembuh dia. Tetapi padahal terus mengulangi, datang lagi ke masjid, datang lagi sampai pamata, karena tidak kuat melawan arus si perempuan pelacur itu, sehingga wafat si kiai itu Pak, wafat di masjid lagi wafatnya ya. Kemudian dalam kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ada seorang pemuda yang ibadah masjid tadi sampai wafat digoda perempuan pelacur, kemudian dia takziah lah. Kebetulan datang takziah ke rumahnya, sudah dikuburkan oleh bapaknya tengah malam. Harusnya kan nunggu siang, ini tidak, tengah malam sudah dikuburkan ya. Kemudian Umar bin Khattab ziarah ke kuburannya, kemudian sholat di atas kuburannya, dan beberapa orang ikut. Kemudian Umar bin Khattab membaca, ya fata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wahai pemuda, ini mungkin dalil apa namanya, telkin bukan ya. Wahai pemuda, barang siapa waliman khafa maqama rabbih jannatan, khusus untuk orang yang takut kepada Allah, 2 surga. Di dalam kisahnya, pulanglah Umar bin Khattab mendengar dalam mimpinya, Umar bin Khattab dalam mimpinya mengatakan bahwa apa yang dimimpikan oleh Umar bin Khattab, apa namanya, ya Umar qad a'tani hima rabbi azza wa bil jannah maraten. Itu dimimpikan, wahai Umar, apa yang dikatakan engkau kemarin, aku sudah diberikan 2 surga oleh Allah dengan sebab aku tidak tergoda oleh perempuan pelacur itu sampai aku wafat. Coba kalau orang bisa gitu, alhamdulillah 2 surga. Bisa mau kira-kira ya? Kudu bisa ya. Saya kira ini luar biasa ini. Jadi salah satu tadi hadis menjelaskan dengan apa tadi? Tadzakaru fa idahum mubsirun. Kemudian tafsir berikutnya, ini teksnya, wa ikhwanum yamuduna fil ghayyi tsumma yaksirun. Teman-teman setan tadi itu menggoda manusia kafir dan munafik, fasik, digoda oleh setan untuk apa? Fil ghayyi, untuk melakukan kesesatan. Tsumma yaksirun. Tadi saya lihat tafsirnya ada 3 gitu. Pertama siapa ikhwan setan itu? Yaitu asbahum wal mustami'un lahum, pengikut setia setan dan selalu mendengar bisikan-bisikan setan. Bisikan setan itu ada memang setannya dan berbisik kepada manusia, dan manusia membisikkan kepada apa itu menteri, apakah RT, mungkin kepala negara, dibisikkan tuh oleh setan-setan itu. Bisikan-bisikan, tapi bukan bisikan yang suka isi, bisik tetangga, bukan. Ini bisikan yang berbahaya sebab bisikan dari setan. Dan al-qabiluna li amirhim, mereka menerima apa yang diperintahkan oleh setan-setan itu. Ya, baik itu setan tadi manusia atau setan jin, begitu diperintahkan mereka laksanakan oleh orang yang kena kesurupan setan tadi. Ini tafsir yang pertama ya. Maksudnya apa? Setan itu menggoda dia, setan itu menggoda dia untuk berbuat maksiat, dan setan mempermudah dia untuk maksiat, berbuat kezaliman. Setan mempermudah dia untuk berbuat kejahatan, dan watahsini alahum, dianggap baik kemaksiatan itu, dianggap adil kezaliman itu, dianggap benar perbuatan itu, karena ada setan tadi. Harusnya kan dia taat. Nah ini makanya tadi, ini tanda orang yang fasik, orang yang munafik. Kalau orang mutakin begitu digoda setan, ingat pada Allah. Tetapi menurut Imam Jalaluddin Suyuti,
orang fasik munafik itu digoda setan malah dia nyemplung di situ terus menerus dengan maksiat. Ini tafsir yang pertama. Menurut Ibnu Katsir, al-muddu azyadah, ya muddunahum azyadah, bertambah dia, bertambah, ya muddunahum bertambah, karena ada ditambah. Maksudnya apa? Yazinu fil ghayyi, yani al-jahli wasafhi. Mereka bertambah bodoh, bertambah sontoloyo, bertambah kebodohan itu tersusun, tambah bodoh. Ini menurut Ibnu Katsir, ya. Jadi kalau kita melihat kanan kiri ada orang yang ya seperti kedua kesetanan, dinasihati bukan nurut, malah dia terus saja maksiat tidak henti-henti. Memang itu layuk sirun, itu layuk sirun, gitu Pak tafsirnya, ya. Ini ada lagi tafsir lain menurut para ahli tafsir, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya Ali Abi Thalib dan Ibnu Abbas, bahwa maksudnya ya layuk sirun itu setan tamulul insa. Setan itu memperpanjang manusia untuk berbuat maksiat. Tamuddu itu menambah kemaksiatan. Jadi bukan hanya 1, 2, 3, tambah 4, 5, 6 terus semuanya. Bukan kezolimannya 1, 2, 3 terus saja. Bukan kezolimannya hanya 2000 tahun 2020 juga terus. Nah, itu namanya yamuddul insan. Ya, la taksiru fi al-bidalik, tidak pernah henti kemaksiatan, malah ingin terus maksiat karena senang maksiat itu. Dia indah maksiat itu. Itu turut dikatakan oleh Ali Abi Thalib dari Ibnu Abbas. Sedangkan tadi tafsir yang ketiga yang populer, lal insa yaksirun am ya'malun wa la saytu tamsun anhum. Ketika setan menggoda, kemudian manusia tadi sudah melakukan maksiat dan setan membiarkannya, dikembala oleh setan, ya, dikendalikan oleh setan. Itulah godaan setan yang berbahaya. Ini maksud saya tadi tafsir tekstualnya. Baik, kita lihat sekarang tafsir kontekstual dari kalimat mubsirun. Saya lihat di dalam tafsir Baydawi tadi, ayat mudhidun, ayat mudhidun, mundihun. Dia bangkit, dia peka, dia respect kalau digoda oleh setan-setan itu, ya. Makanya kita kenal ada sebut teori konspirasi. Apa teori konspirasi? Konspirasi itu sebuah kejahatan tapi ditampakkan kebaikan. Kita kenal Pemansori yang dirumuskan oleh para orang Yahudi. Dia kan kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu ada udang di balik batu. Itu teori konspirasi kejahatan. Sebenarnya kita harus terima kasih, Pak, kalau ada setan itu, karena kita bisa bangkit, bisa terus ibadah, jangan diturut. Kalau ada teori konspirasi setan yang mudunahum fil ghayyi tadi itu tanda bahwa kita diuji. Kita sadar tidak sih? Ada sebut tes the water. Tes the water itu kan tes riak sebetulnya. Kalau saya dulu tahu, bahkan ada yang ngirim di grup, itu tes riak itu apa? Tes riak itu satu teori untuk menguji air atau kedalaman air. So kita ingat pepatah, air beriak tanda tak dalam. Itu pepatah. Saya dulu bayar. Air beriak tanda tak dalam. Artinya apa? Tes riak itu, tes di water itu diuji. Kalau kita nyemplungkan batu ke sumur, itu sedang menguji kedalaman air sejauh apa. Lalu dangkal belum gitu. Nah, makanya beda suaranya. Kalau ngambil batu, plung, nah berarti dalam. Kalau beriak, nah itu berarti masih deet, bahasa Sunda deet itu. Begitu teori itu. Nah, kontekstualnya kita sekarang sedang diuji apa ada kesadaran setelah ada konspirasi. Kalau ada kesadaran, insya Allah. Dulu tahun berapa tuh, zaman Yusuf, ada Menteri Pendidikan dulu bilang bahwa di sekolah tidak harus ada doa. Reaksi kiai-kiai santri, ingat saya zaman Pak Soe Iskandar nulis surat BKSPP, sebab tidak boleh kok diatur oleh Menteri Pendidikan, tidak boleh nggak doa. Akhirnya diumumkan, ini baru wacana.
Kenapa disebut berwacana? Reaksi. Umat Islam reaksi aja tidak jadi. Ingat si kasus kemarin 2019 di Perancis, si Samuel membuat karikatur Nabi, kemudian dibenangkan ku si Macron. Kalau umat Islam tidak teriak seluruh dunia, tak mungkin dia minta maaf. Dengan sebab teriak minta maaf. Taban itu ada Perpres nomor berapa? 11 ya. Ya 10 tahun 2001. Apa isinya? Yaitu untuk supaya melegalisir tentang miras atau apa namanya, perbuatan miras. Ya kalau tidak teriak kita, ya mungkin jadi investasi dari negara-negara dikuasai itu atau negara-negara asing-asing itu kena teriak kan, ya alhamdulillah, meskipun yang dicabut baru lampirannya, ya minimal ada hasil ya. Ya teriak kita, ya coba kalau tidak teriak. Saya ingat dulu tahun berapa ya, 69 kalau salah. Di tahun 69 itu Pak, Palestina, Masjid Aqsa yang Nabi Mi'raj dari situ dibakar oleh orang Israel, ya. Mereka riang gembira Pak, karena dibakar itu Masjid Aqsa itu tanggal 12 bulan 8 tahun 1969. Saya baru usia 10 tahun SD. Saya dengar cerita itu, dibakar itu Masjid Aqsa oleh orang Israel. Itu merasa bangga karena diinstruksikan oleh disebut Golda Meir. Waktu itu Golda Meir itu sebagai panglima nah, kalau disebut panglimanya perangnya gitu. Apa reaksinya seterusnya? Setelah dibakar Masjid Aqsa oleh orang Israel, itu negara-negara Arab sekelilingnya diam semua, tidak menggubris, tidak reaksi. Sampai sekarang gara-gara negara Arab tidak reaksi, itu Palestina dikuasai oleh Israel. Masjid Aqsa dikuasai oleh Israel. Coba kalau teriak, mungkin tidak begitu. Sampai mantan Perdana Menteri waktu itu dia bilang, saya setelah membakar Masjid Aqsa semalam tidak tidur saya, karena takut bangsa Arab menyerbu saya, menyerbu Palestina, menyerbu Israel dari sana sini. Ternyata saya semalam tidak tidur, pas paginya saya menang sebab saya berhadapan dengan orang Arab yang sedang tidur. Orang nggak bakar tidak bisa tidur, malah dibakar mesin molor tidur. Itulah kejadiannya kalau tidak reaksi. Ya, ini contoh saya Pak. Jadi maksud saya, mubsirun di sini tadi dia bangkit. Ada kesadaran namanya giroh atau sensitivitas atau apa istilahnya, kepedulian apalah. Itu uji coba, kita merasa memiliki belum memiliki atau sudah lepas kepada isi kita. Diuji sama orang isi kita, dites, maaf ya, ditoel, dipegang. Kalau kita gak reaksi, berarti kita sudah tidak merasa memiliki, tidak bogoh, tidak cinta sama isi kita. Tapi begitu jangan ditoel, dipolototan saja, pasti reaksi. Kenapa? Ini isi saya, jangan ganggu loh. Macam-macam berani lihat isi saya, kira-kira begitu. Nah kalau kita sudah tidak ada reaksi, tidak ada giro, tidak cemburu, udah. Cobalah sekarang kita, maksud saya tadi pertanyaan, ini peta pendidikan dari tahun 2020 ke 2035, ini agama ini sedang apa, diperbincangkan. Tidak mungkin benar kalau mikirnya benar mah, ya, karena mungkin mikir saja. Pertanyaan, apakah Menteri Pendidikan ini memang tidak tahu, bodoh agama, atau memang benci Islam atau benci agama? Kan tidak dua saja. Kok agama sih? Kalau akhlakul karimahnya ada di situ, akhlak mulianya ada di situ, di peta pendidikan, tapi agama tidak ada. Impossible. Apa mungkin akhlak mulia tanpa agama? Agama itu bahasa Arab ad-din, atakum yu'allimakum dinakum. Sabda Nabi, itu tadi yang datang Jibril kepada kamu mengajarkan agama. Aku ditanya 3 hal, iman, Islam, ihsan. Rukun iman aku jawab, rukun Islam aku jawab, rukun Islam, ihsan jawab. Yang tidak terjawab tentang kiamat. Itu tadi Jibril ngajarkan kamu tentang agama. Artinya iman, Islam, ihsan. Ihsan itu adalah akhlak. Tak mungkin ada ihsan kalau tidak ada agama. Maka pertanyaan saya, ini ngerti nggak sih tentang agama?
Apa jangan-jangan benci agama? Kalau masyarakat tidak ada reaksi, tidak bangkit, bagaimana? Belum lagi SKB 3 menteri, Bu, ya habis waktunya tuh. Jadi saya kira persoalannya ini persoalan bukan hanya sekadar tadi teks, jadi konteksnya juga. Saya bertanya saja kepada Bapak, ada nggak rasa kita memiliki kepada Islam, raditu bihi robba, ada nggak Islam wabil Islami dinan, Islam sebagai agama, Allah sebagai, ada nggak? Kalau tidak ada ya kita akan terjadi seperti ya hilakah, kehancuran. Makanya saya lihat pendapat Imam Ali, hilakul bilad laisa bikasati dulmi walakinil fasad bisakitil alimi. Redaksinya cukup bagus. Hancurnya negara bangsa itu bukan karena banyaknya kezaliman, tapi hancurnya bangsa negara karena sakitil alimi, diamnya orang-orang bodoh, diamnya kiai, andil dia untuk berbuat kezaliman. Meskipun kiai pun bagaimana itu? Kiai-kiai sudah terrespek, malah bergelut dengan orang-orang yang zalim. Harusnya kan kiai reaktif. Mahasiswa sekarang tidak bermasalah. Cuma memang kita akan berhadapan dengan undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik. Ini memang ya teriak sedikit. Bagaimana itu? Kita bukan ditangkap ya, kena undang-undang ITE. Apa untuk itu, wallahu alam. Yang jelas saya peringatkan dari ayat Al-A'raf ayat 201 202 ini, bagaimana kita mubsirun, kita bangkit, atau kita tahu bahwa ini salah dan tahu ini benar. Kan kita sering belajar doa, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah perlihatkan kepada kami kebenaran itu benar, farzuqna tibaa, lalu kamu bisa mengikuti kebenaran itu. Wa inal batila batila, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu kemudian batil atau munkar, sehingga kami bisa menjauhinya. Saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan judul kita hari ini tentang menyikapi teman-teman setan saat ini. Artinya kita harus pertama di sini ada dua, tadzakaru, berzikir pada Allah, artinya ingat siksa Allah begitu berat kalau kita ikut kezaliman, ikut kemunkaran, ikut setan, dan juga harus ingat ada jaza dan sawab begitu besar kalau kita meninggalkan kemaksiatan. Itu kesimpulannya. Yang kedua, ternyata surah Al-A'raf ayat 22, tanda orang-orang fasik dan orang-orang munafik, orang-orang kafir berbeda dengan orang takwa. Kalau orang takwa berhenti dari maksiat, berhenti dari kedoliman, sedangkan orang fasik dan munafik bukan berhenti, malah terus senang kemaksiatan, senang kezoliman, senang kerusakan. Itu tandanya surat Al-A'raf ayat 202. Tinggal Bapak sekarang melihatnya seperti apa, di mana posisi kita. Apa kita berpihak kepada kezaliman atau keadilan? Maksud saya, apakah Bapak masuk ayat Al-A'raf 201? Sok saya jawab lah. Atau Bapak mau masuk pada Al-A'raf 202? Akan tinggal dipilih, ya kan? 201 itu tanda orang takwa, yaitu dia intahu anil maksiyat menurut Imam Syalkani, dan dia bangkit tadi untuk memajukan bangsa dan umat di tafsir Baidawi. Kemudian sedangkan tadi menurut Ibnu Abbas dikutip oleh Ibnu Katsir bahwa tanda orang-orang fasik dan munafik itu selalu berbuat besar, bahkan bertambah bodoh dan hanya seperti orang gila. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu khairu khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.